Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat, semoga kita selalu dalam keadaan sukacita. Sebelum kita bersapaan dengan firman Tuhan di ibadah pertanyaan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah pertanyaan tertulis pada kitab Amsal pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 33 saya baca untuk kita. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa kitab Amsal adalah panduan kebijaksanaan yang ternyata tidak hanya diberlakukan pada orang-orang zaman Raja Salomo, tetapi juga menjadi panduan kehidupan bagi kita orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini. Ada sebuah ilustrasi antara seorang bapak yang sudah tua dengan dua orang anaknya. Sebelum bapak tua itu meninggal dunia, ia membagikan sejumlah uangnya kepada kedua anaknya tersebut, namun dengan berpesan, gunakanlah uang ini dengan baik. Jadikanlah uang ini sebagai modal untuk usaha, supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Tetapi ingat pesanku ini, jangan sampai kepalamu terkena oleh sinar matahari. Setelah bapak tua itu meninggal, kedua anaknya menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha mereka masing-masing. Mengingat pesan ayahnya, si anak yang pertama datang dan pulang dari tempat usahanya dengan membawa payung. Ia berusaha melindungi kepalanya supaya ia tidak terkena sinar matahari karena dia mengingat pesan yang disampaikan oleh ayahnya. Dia berharap dengan melakukan pesan itu dia menjadi orang yang berhasil dan sukses. Namun si anak yang kedua, dia berbeda dalam memahami pesan ayahnya. Ia tidak perlu membeli payung, namun ia pergi ke tempat usahanya, yaitu pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, dan dia pulang ke rumahnya dari tempat usahanya, yaitu setelah matahari terbenam. Maka anak kedua tersebut, dia merasa dia tidak memerlukan payung, tapi dia melindungi kepalanya dari sinar matahari. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah dapat menentukan, kita sudah dapat memilih mana anak yang bijak, yang berhikmat menanggapi pesan yang disampaikan oleh ayah mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, tentu ini adalah impian banyak orang. Untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, banyak orang yang mencari ilmu pada bangku pendidikan. Bahkan tak muluk-muluk sampai ke jenjang yang lebih tinggi, paling tinggi. Segala usaha dilakukan agar harapannya menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil itu tercapai. Namun, satu hal yang tak boleh untuk dilupakan, bahwa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil,
ternyata tidak cukup hanya sebuah pengetahuan saja. Ternyata diperlukan juga yang namanya hikmat. Saudaraku, kitab Amsal mengarahkan kehidupan kita agar hidup kita berhikmat. Agar kita tidak memilih menjadi orang yang bebal, namun menjadi orang yang bijaksana di dalam menjalani proses kehidupan kita. Itu sebabnya banyak orang yang pintar, orang yang mahir secara ilmu pengetahuan, dia belum tentu dikategorikan sebagai orang yang berhikmat. Pengalaman kita berdampingan dengan banyak orang, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat pendidikan kita, di masyarakat, dimanapun kita berada, dapat menjawab nilai kebenaran bahwa orang pintar secara ilmu pengetahuan ternyata belum tentu dia adalah orang yang berhikmat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca kitab Amsal secara keseluruhan, kitab Amsal mengkategorikan dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang bebal, yang kedua adalah orang yang berhikmat. Orang yang bebal adalah orang yang menolak hikmat dengan sadar dia tidak mau menjadi orang yang berhikmat. Orang yang memilih untuk hidup bebal. Orang yang tidak suka mendengarkan hikmat. Orang yang sok pintar. Orang yang tinggi hati, congkak, angkuh. Bahkan dalam firman hari ini, Amsal 1 ayat 29 sampai 33 dengan sangat jelas menyatakan orang bebal adalah mereka yang benci kepada pengetahuan, tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihat, menolak segala teguran, dan juga adalah orang yang lalai. Sedang orang yang berhikmat adalah mereka yang mau belajar, mau diajar, mau menerima nasihat, mau menerima teguran, takut akan Tuhan. Ini adalah kuncinya. Rendah hati, tidak sombong, tidak bermegah diri, mau mengikuti aturan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita cek dan recheck dulu diri kita ini sudah masuk kategori yang mana? Bebalkah kita atau berhikmatkah kita? Namun firman Tuhan mengajak kita, mari kita memilih untuk jadi orang yang berhikmat. Sebab orang yang berhikmat adalah orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus untuk memutuskan dan bertindak sesuatu. Apapun yang dimilikinya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Karena memang Tuhanlah yang memberikan hikmat. Itu tertulis pada Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sedang pada Amsal pertama ayat yang ke-7 mungkin sudah banyak dari antara kita yang mengetahui. Di sana dinyatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Satu hal yang pasti adalah bila kita mau menjadi orang yang berhikmat, maka takutlah akan Tuhan. Mintalah tuntunan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita agar kita menjadi orang yang berhikmat. Kita harus ingat bahwa hikmat itu benar-benar bersumber dari Tuhan. Maka mintalah, maka takutlah akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18, di sana ada dinyatakan bahwa ada sumber hikmat yang berasal dari dunia, berasal dari nafsu manusia, berasal dari setan-setan. Itu bisa kita lihat Yakobus 3 ayat 15. Yang dalam kitab Amsal ini dikategorikan sebagai orang-orang yang bebal. Di sana disebut orang yang menaruh perasaan iri hati, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang memegahkan diri, orang yang melawan kebenaran. Ini berasal dari dunia. Tapi hikmat yang benar-benar hikmat itu sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan.
dalam kitab Yakobus kita bisa melihat orang yang berhikmat itu orang yang pembawa damai, orang yang peramah, orang yang penurut, orang yang penuh dengan belas kasihan, tidak munafik, tidak memihak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pesan firman kita hari ini, mari kita memilih menjadi orang yang berhikmat. Berhikmatlah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Untuk firman yang telah bersapaan dengan kami. Kami sangat bersyukur kiranya firman-Mu itu menjadi bekal kehidupan kami. Menjadi sumber kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja yang mampu menguatkan kami. Dengan firman-Mu kami boleh kuat. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan, malam hari ini kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu, karena kami yakin Tuhan memberkati kami menjalani satu hari ini. Tuhan juga akan memberikan hari-hari depan yang lebih baik lagi dari hari ini. Biarkanlah kami terus menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.